Yang teknikal tadi malam kita sudah bahas berbagai macam teknikal yang sudah kita urutkan, di antaranya mengenai trend line. Kemudian teknikal berikutnya pola dan chart pattern. Kemudian selanjutnya ada di sana yang namanya support dan resisten. Kemudian sebelum ini saya juga biasa gunakan batas maksimum toleransi. Saya biasa gunakan 500 pip ya. Artinya 500 pip ini ketika market berbalik. Misalkan kita buy 0,1, berarti ketika pasarnya turun, sell senilai atau sejauh 500 pip, maka saya harus cut loss atau kita lakukan settlement, penanganan. Dan itu harus latihan nanti. Yang terpenting paling tidak di angka 500 pip kita harus segera reevaluasi. Kemudian saya akan kategorikan ya, saya klasifikasikan pertahanan kita dalam beberapa jenis. Yang pertama, kita menggunakan pertahanan aman. Ya diingat kita hanya trading jangka pendek ya. Trading jangka pendek. Jangka pendek itu usahakan 1 hari selesai, jangan sampai nginep-nginep. Kalau nginep-nginep nanti pasti pusing. Saya sudah pengalaman nginep 1 hari 2 hari, tetap pikiran itu menggelayut. Ya di otak kita tidak tenang karena punya dagangan yang masih minus. Dan itu selalu nanti membayangi kita, seolah-olah tidak tenang kita. Mau sembahyang tidak tenang, mau kerja tidak tenang, mau kemana pun tidak tenang. Tidur pun jadi tidak tenang. Jam 3, jam 4 bangun, lihat HP, lihat market lagi. Usahakan trading jangka pendek karena modalnya kecil, kecuali modalnya besar. Kalau modal kecil, pakai trading jangka pendek saja. Ya, biar apa? Biar cepat kita tenang, kemudian profitnya minimal kita bisa nikmati dengan cepat. Ya, beda dengan jangka panjang, jangka menengah. Kalau jangka menengah, jangka panjang itu lama. Jadi biasanya ini bos-bos besar dia naruh misalkan 1 minggu sekali, dia open posisi, nanti di minggu berikutnya baru dilihat. Atau targetnya 1 minggu, targetnya 1 bulan. Ya diingat kalau tidak punya modal besar, kena floating pasti habis duluan. Tapi mereka termasuk bank-bank ini menggunakan jangka panjang sehingga kena floating naik turun pun tidak masalah, nanti kembali lagi. Ya, dan mereka hanya mengambil keuntungan 0, sekian persen, bahkan 0,0 sekian persen. Ya, bank-bank besar itu jarang yang ngambil 0,2% saja, jarang, tidak ada. Ya, ada, saya punya catatan, punya referensi, rata-rata mereka mengambil juga tidak terlalu banyak, mengambil keuntungan maksud saya. Tetapi karena mereka modalnya besar, maka walaupun 0,0, tapi kalau miliaran ya tetap bisa dipakai. Ya. Yang pertama tadi saya ulang, untuk trading jangka pendek ini kita menggunakan pertahanan aman. Ini bagaimana kalau pertahanan aman ini? Ini rumusnya adalah modal kita dalam bentuk dolar nanti dibagi 20.000 pip. Yang kedua, pertahanan sedang. Maka rumusnya nanti modal kita dibagi 10.000. Kemudian yang ketiga adalah pertahanan beresiko. Maka ini modal dalam bentuk dolar dibagi 5.000.
Kemudian yang terakhir adalah pertahanan atau high risk atau resiko tinggi. Yang biasa saya lakukan ini, modal dalam bentuk dolar dibagi 2000. Ya, bahkan di bawah ini. Kurang dari 2000. Nah, dari yang saya sampaikan ini tentu teman-teman nanti punya pilihan masing-masing. Mau yang aman, kemudian sedang, berisiko tinggi, berisiko atau berisiko tinggi. Nanti pilihan ada di masing-masing individu. Ya, karena ini berhubungan dengan tingkat profit kita. Kalau kita menggunakan aman, tentu nanti profitnya kecil sekali. Kalau menggunakan modal sedang, maka profitnya juga masih kecil. Nah, kalau sudah mulai resiko ini profitnya lumayan, resiko tinggi tentu profitnya tinggi. Katanya kalau trading tidak boleh lot besar, siapa yang larang? Tidak ada larangan. Cuma memang secara teoritis lot besar itu membahayakan. Harusnya sadar kalau lot besar itu membahayakan memang. Tetapi tidak boleh, bukan berarti tidak boleh. Ya, kita bisa latihan, kita bisa lakukan berbagai macam simulasi. Ketika naik bagaimana, ketika turun bagaimana, antisipasinya seperti apa. Kalau kita semua sudah bisa kerjakan dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan high risk ini bisa menjadi high profit juga bagi kita. Ya, semuanya tergantung masing-masing trader bagaimana mengendalikan. Ya, asalkan nanti tahu, paham, high risk pun tidak masalah. Yang penting juga sadar, high risk berarti berisiko tinggi. Siap-siap kalau misalkan rugi ya sudah. Ya, ini yang mereka yang suka berpetualangan atau mereka yang menghendaki yang ekspres bisa dengan jalur cepat begini. Ya, artinya sebelum kita masuk ke sana kerja keras harus ekstra untuk berhati-hati, latihannya luar biasa, ibaratnya berdarah-darah dulu ketika latihan itu tadi. Sehingga ketika pas masuk di ring, kita betul-betul sudah siap semuanya. Dipukul, ditendang, sudah terbiasa. Masuk jalan terjal pun ibaratnya berdarah-darah, luka biasa. Tetapi kalau kita latihan di kota, jalan di kota, hanya jalan kaki di kota, jalannya yang rata, yang datar, apalagi pakai sepatu. Kemudian ketika dikonteskan untuk jalan di medan yang terjal, ambruk sudah. Ya, semuanya juga tergantung latihan juga. Jadi yang pertama ilmu dipelajari, kemudian pengalaman atau latihan itu mengiringi, karena yang mematangkan kita, mematangkan ilmu kita itu bukan dari guru, bukan dari orang lain, tetapi dari pengalaman kita. Baik, sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan dulu. Ya, terkait materi, kalau ada yang mau bertanya silakan sebelum saya lanjutkan ke ilustrasi berikutnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan akan saya lanjut di materi berikutnya atau ilustrasi berikutnya. Kalau tidak jelas silakan nanti dicat ya, biar tidak mengganggu ketika jalan, silakan boleh sambil dicat. Biar nanti saya pertimbangkan. Oke, selanjutnya saya akan hapus dulu ini, kemudian saya ganti yang baru. Ya. Tadi ada 4 jenis pertahanan. Yang pertama tadi aman, kemudian sedang, kemudian resiko. Yang berikutnya adalah high risk atau resiko tinggi. Nanti kita coba satu persatu bagaimana ilustrasinya. Ya. Kemudian dari modal kita tadi, ya kita langsung kita praktekkan. Modal 1000 tadi bagaimana mempraktekkan. Nah, sekarang dengan pertahanan pertama dulu, berarti modal kita 1000 dibagi 20.000. Maka lot kita
maksimal dalam satu kali transaksi adalah 1000 dibagi 20.000, 0,05. Ya, lot kita adalah 0,05. Sambil diingatkan kalau nanti salah ya, dari 1000 dibagi 20.000, maka lot yang kita gunakan maksimal satu kali transaksi 0,05. Kalau kita menggunakan 5 kali transaksi berarti 0,01, sebanyak 5 kali di dalam satu kali transaksi, periode transaksi. Jadi kalau bareng-bareng kita menggunakan 3 kali transaksi, mungkin ini bisa dipecah dari 3. Jadi bukan 0,051, 0,052, 0,03, 0,0534 dan seterusnya. Bukan begitu. Tetapi ini adalah maksimum kita, lot kita dalam satu kali transaksi. Ya, kita bisa gunakan lebih rendah lagi. Ini adalah pertahanan pertama. Kemudian digabungkan dengan target juga tadi. Target kita adalah $25. Nah, sekarang untuk mencapai $25 ini dari 0,05 ini berapa pip? 0, tar dulu ya, saya balik dulu. Jadi target kita, target $25. Nah, ketika kita menggunakan lot 0,05, maka kita butuh berapa pip ini? Coba kita bagi. Jadi kita bagi 25 ini, 25 target kita $25 dibagi lotnya 0,05. Ya, berarti kita butuh 500 pip. Ya, sehari kita butuh 500 pip per hari. Kemudian berikutnya yang sedang ini 1000 dibagi 10.000. Maka lot yang kita gunakan maksimum satu kali transaksi adalah 0,1. Nah, sekarang ketika target kita $25, kemudian lotnya 0,1, kita butuh berapa pip? 25 dibagi 0,1, 250 pip per hari. Berikutnya kita menggunakan pertahanan yang beresiko. Berarti 1000 dibagi 5.000. Maka lot yang kita gunakan maksimum dalam satu kali transaksi adalah 0,2. Ketika tujuan kita atau target kita $25 dengan lot 0,2, maka yang kita butuhkan satu hari adalah ya 0,25 dibagi 0,2. Ya, kita satu hari hanya butuh 125 pips. Nah, yang terakhir dengan high risk. High risk ini resiko tinggi. Kalau saya biasanya di bawah 2000. Ya, katakanlah 2000 berarti ini kalau 2000 lot kita 0,5. Maka ketika target kita sehari $25 dengan lot 0,5, ini kita hanya butuh 50 pip saja. Betul enggak? Dicek dulu. 25 dibagi 0,5. Ya, 50 pip saja. Oke, dari gambaran ini
kira-kira kita mampu menghasilkan berapa pip sehari? 500, 250 kira-kira mampu enggak? Misalkan kita mampu, ya sudah, dengan pertahanan ini gunakan lot yang ini pakai 0,5, pakai 0,1, sehari kita 250 pip. Nah, 250 pip ini bukan satu kali transaksi ya. Kita bisa menggunakan beberapa kali transaksi. Misalkan satu kali transaksi kita close-nya cuma 50 pip atau 100 pip, nanti dijumlahkan. Contoh misalkan 500 pip ya, 500 pip per hari. Ya, kalau di mata uang yang euro kemudian GU mungkin agak lumayan susah juga dalam satu kali. Ini bisa kita pecah menjadi beberapa kali. Target kita misalkan satu kali close 50 pip. Misalkan 50 pip. Artinya kalau 0,05 target 50 pip berarti berapa ini? Close profitnya hanya ya 50 pip dikali 0,05. Ya, kita profitnya cuma 2,5 dolar. Ya, kalau kita menggunakan sekali transaksi close profitnya hanya 50 pip, berarti hanya 2,5 dolar ini close sudah. Nah, untuk bisa mendapatkan 25 berarti kali 10 kali 10 kali transaksi sehari. Masalahnya kira-kira kita mampu enggak 10 kali transaksi? Kalau punya waktu luang mampu ya silahkan. Karena ini pertahanan enak. 10 kali transaksi, pagi 2, siang 3, sore 5, malam 5 misalkan begitu. Monggo terserah. Semuanya juga kembali ke masing-masing bagaimana cocok dan enaknya, karena kebutuhan waktu dan kesibukan berbeda-beda. Kalau misalkan 10 kali ini terlalu banyak misalkan, ya kita yang paling rasional juga tentu meningkatkan lotnya, nanti targetnya tidak terlalu banyak. Dengan cara yang sama 50 pip misalnya close profitnya ya, maka kita hanya butuh 5 kali transaksi nanti. Lebih rendah. 5 kali kalau satu hari sebenarnya gampang sudah. Masih rasional, masih mampu. Sesibuk apapun kalau 5 kali masih mampu. Kalau misalkan 5 kali juga masih berat, ya untuk bisa meringkas juga tentu meningkatkan lotnya, meningkatkan resikonya. Sehingga hanya butuh 125 pips dalam satu hari. 125 ini bisa dicapai dalam satu kali transaksi pun bisa. Ya, bahkan terkadang saya close ini bisa 500, bisa 400, bisa 200 sekali transaksi, sekali close. Ya, kalau 125 kalau misalkan masih berat bagi 2 berarti 60-an. Berarti 2 kali transaksi. Kan gampang. Siang, malam, atau malam misalkan longgarnya malam, ya transaksi malam aja. 2 kali. Dua kali itu tentu harus dilihat kondisi dan lihat peluang yang ada. Ya, peluangnya dicari yang betul-betul akurat, jangan yang sakarpe dewe. Artinya jangan baru-baru ada sinyal kecil baru sudah masuk duluan. Dan itu akan terseret dalam floating. Kalau kita menggunakan lotnya yang cukup besar, maka berisiko tinggi kita masuk di sana. Ngeri kalau nanti berbalik. Karena itu waktu nanti harus betul-betul diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah harus diperhatikan metode kita mengambil analisis. Jadi jangan selalu setiap saat pengen masuk. Gunakan selalu syarat yang sudah kita sampaikan, minimal support resisten, kemudian bagaimana pola candle terbentuk di sana,
bagaimana konfirmasinya, itu harus semuanya harus dipertimbangkan. Kemudian kalau misalkan mau lebih cepat lagi, tentu dinaikkan lagi lotnya 0,5, sehingga hanya butuh 50 pip. Bahkan nanti target bulanan kita bisa separuh kerja. Artinya satu hari kalau dapat 100 pip, maka kita hanya kerja separuh hari dari separuh perjalanan waktu dalam satu bulan. Artinya hanya bekerja 2 minggu saja kita bisa tercapai. Yang dua minggu kemana? Jalan-jalan misalkan, karena sudah terpenuhi kebutuhan kita misalkan, atau diteruskan dilanjut dengan trading yang kecil boleh. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu mungkin sampai di penjelasan ini. Silakan kalau ada kesulitan, kalau yang masih bingung dan belum jelas silakan tanyakan dulu sebelum masuk di ilustrasi lagi. Oke, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin bisa saya lanjut dulu, ini saya hapus dulu. Berikutnya kita berpikir resiko. Nah sekarang jangan pikir trading terus enak sekali masuk profit. Nah itu hanya catatan di atas meja. Tidak ada yang semuanya semulus yang kita bayangkan. Ya, termasuk saya sendiri pun tidak 100% juga akurat. Ya, ada kalanya nanti berbalik sedikit banyak. Tetapi yang penting kita bisa mengatasi. Sekali lagi yang paling penting kita bisa mengatasi kondisi apapun. Misalkan kondisinya berbalik, kita masih bisa mengatasi. Nah sekarang batas toleransi yang tadi sudah, lotnya sudah, tadi 1, 2, 3, 4 sudah semua tadi ya, pakai lot 0,05, 0, berapa tadi, 1, 0,2, 0,5. Ini sudah semuanya. Kemudian batas toleransi berapa? Batas toleransi atau resiko ketika market berbalik. Ketika market berbalik. Ya, ketika market berbalik, resikonya berapa nanti yang harus kita persiapkan atau yang sudah kita ikhlaskan, bahasa kasarnya begitu. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa batas resiko kita kira-kira sekitar 500 pip. Ya, 500 pip ya. Audionya Mbah Kung tolong dimatikan dulu biar nanti tidak bising di teman-teman. Batas toleransi kita adalah 500 pip. Artinya apa? Ketika kita buy misalkan 0,1, kemudian floating di sana minus 25, maka berapa pip kena floating? Tinggal kita ngitung, kita pakai kalkulator. 25 dibagi 0,1 dibagi lotnya. Jadi berapa floating yang sedang berjalan di sana dibagi lotnya, maka ketemu berapa pip bergerak floatingnya. Ya, ini sama dengan 250 pips. Artinya kalau kita sandingkan dengan manajemen risiko kita atau batas toleransi kita, ini masih masuk akal. Artinya masih dalam koridor kerangka di bawah 500. Aman, biarkan aja, enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting kita tahu batasnya. Kemudian selain kita membatasi dengan angka ini juga tidak fix harus 500, bisa naik turun tergantung support dan resistennya di sana nanti. Oke, saya kasih contoh dulu. Saya akan masuk di MetaTrader untuk memberikan contoh langsungnya biar nanti bisa mempraktekkan. Oke, saya contohkan begini.
Misalkan saya menganalisa, ya harus sesuai dengan analisa memang. Ketika market naik, ya kemudian sampai di ujung dia ada penolakan, maka sudah satu poin ini catatan di sana. Catatan di sana. Ini ada rejeksi, artinya ada penolakan seller di sana. Maka hati-hati kalau sudah terbentuk penolakan separuh body, dia akan pasti ada perlawanan berikutnya, ada sell. Ya, karena itu betul-betul harus jeli kita membaca. Kemudian berikutnya dia turun awalnya, kemudian sampai ternyata hanya kecil saja. Habis itu dia naik lagi, ditutup dengan doji di sini. Artinya apa? Sejarah harus kita urutkan dari perjalanan kuat, mulai dari sini kuat di atas tadi sampai di ujung, kemudian ternyata mentok di sini. Di harga berapa ini? Di harga ini mentok. Ya, walaupun tadi saya sampaikan target itu masih bisa di angka 1900, tetapi jangan lupa kita harus menghitung namanya ring. Ringnya sudah 2500. Kemarin kalau kita ukur sekitar 2900, ya 3000-an. Maka ketika sudah hampir mendekati ring, hati-hati kita menggunakan atau open posisi buy, apalagi sudah ada penolakan begini, ada penolakan begini. Maka di ujung ini kita bisa jadikan titik tolak resisten kita ketika nanti berikutnya dia naik. Oke, perhatikan. Ternyata diganti candle jadi berubah menjadi doji warna hijau. Artinya apa? Harus bisa baca. Begitu ini terbentuk ganti candle, ini harus terbaca. Ini apa maksudnya? Nah, ini menggambarkan bahwa kekuatan buyer sudah mulai pelan, mulai lemah. Ya terbukti ini naiknya pun tidak bisa tinggi. Ya bahkan di awal sudah ada seller di sini. Dari sebelumnya ini ada penolakan separuh, artinya luar biasa kuatnya penolakan sell. Kemudian di berikutnya ini sudah ada pelemahan, artinya kekuatan buyer mulai tipis. Itu logikanya. Apakah kita harus sell di sini? Bukan. Kita belum ada sinyal yang kuat. Kita hanya tersimpan di dalam benak kita. Yang penting catat di sana. Ada penolakan sell. Kemudian di sini kekuatan buyer mulai lemah. Dua alasan ini kita simpan. Cari satu alasan lagi yang memperkuat nanti. Perhatikan, di candle berikutnya dia masih mencoba mau naik. Ini naik dulu, dari sebelum turun naik dulu, sebelum merah ini hijau dulu. Kemudian sampai hanya di sini, tidak sampai di ujungnya. Ini ditolak lagi oleh seller. Ya. Namun demikian sellernya juga tidak panjang, cuma segini. Akhirnya ditutup dengan doji lagi. Perhatikan, doji, yang terakhir mulai warna merah. Ini melemahkan, ini adalah penolakan seller di sana. Berarti tiga alasan ini sebenarnya memperkuat kita untuk open posisi sell. Ya. Tetapi saya tadi masuk lebih meyakinkan, lebih memperkuat lagi. Saya masuknya bukan di sini, tapi saya tunggu sampai betul-betul kuat, mengingat ini juga panjang. Maka saya tunggu sampai betul-betul ada konfirmasi lagi. Ya, ternyata setelah ganti candle tidak ada kekuatan buy sama sekali. Perhatikan, atasnya tidak ada. Dia langsung turun. Walaupun ditolak, tetapi berakhir dengan tebal. Ini sangat akurat sekali. Sebenarnya kita ambil posisi sell di sini. Ya, namun demikian teman-teman juga bisa di sini atau di sini tadi. Kalau saya tadi ngambilnya di sini, tetapi saya menunggu waktunya, tidak di awal. Saya menunggu betul-betul sudah 30 menit ke atas. Artinya posisi candle itu betul-betul sudah mulai stabil. Jadi bukan bergejolak. Kalau 15 menit pertama masih bergejolak.
Ya karena itu saya di atas 30 menit, saya ngambilnya bukan pas ketika ini tebel, bukan. Saya selalu menunggu ketika dia mau turun, saya selalu menunggu dia biar lebih naik. Ya, sehingga ketika turun sedikit saja, saya sudah profit. Ya, mungkin posisinya di daerah sini tadi, saya masuk tak. Tetapi saya keluarnya bukan nunggu sampai candle ini. Kalau saya menunggu sampai candle ini, panen banyak. Ya, tapi saya juga tidak tahu kalau candlenya sampai di sini. Kalau saya tahu candle sampai di sini, saya tidur. Sebelumnya tidur dulu, saya nunggu sampai jam ini nanti baru saya masuk. Ya karena saya juga tidak tahu. Saya manusia yang tidak tahu betul-betul pergerakan market. Market ini betul-betul dikuasai pemain seller dan buyer, sudah. Kumpulan dari buyer dan seller, termasuk trader-trader seperti kita. Ya, ketika tadi masuk, kemudian ternyata naik. Nah, naiknya dia mau habis tadi. Mungkin kalau teman-teman masuk di sana pasti grogi. Wah, ngeri sudah, mau naik, mau naik. Ya. Jangan lupa di sana kalau ketika 45 menit sudah lebih atau bahkan 50 menit lebih dia bergerak naik tetapi dia hanya terkunci di daerah sini, misalkan hanya di lehernya atau tidak bisa mampu menembus sampai jadi hijau, maka kemungkinan 90% dia pasti balik lagi, turun lagi. Dan ini sering saya lakukan. Yaitu kenapa ketika warna hijau saya bisa ambil sell, ketika warna merah saya bisa ambil buy. Karena saya perhatikan detak-detaknya. Ketika di menit-menit akhir, ketika di 45 menit ke atas ya, di area 45 menit ke atas itu artinya candle mulai stabil. Ya, ketika dia didorong naik tidak terkunci di situ. Dia naiknya tidak sampai terlalu tinggi, terkunci di situ naik turunnya. Maka ketika naik di atas itu saya masuk lagi dengan lot yang besar, lebih besar. Sehingga ketika turun tidak menyentuh yang bawah pun tidak masalah. Yang atas sudah bisa menyelamatkan yang bawah. Saya keluar selalu kalau sudah profit dan agak lama, berjalannya agak lama, pasti sebelum ganti candle saya keluar duluan. Ya harapan saya biar tidak kena gejolak, karena biasanya kalau di awal candle gejolak, sementara lot saya besar. Kalau lot besar itu harus cepat segera keluar dari market apapun kondisinya. Kalau tidak nanti kesapu pasti. Ya tergantung teman-teman nanti menggunakan yang berapa, ada contoh-contoh tadi. Kalau misalkan saya ngambil posisi di sini misalkan sell. Saya contohkan di sini saya sell. Dengan alasan apa? Yang tadi sudah saya jelaskan banyak sekali. Ya, saya sell di sini. Maka batas toleransi kita yang tadi saya sampaikan, karena sell ini kalau turun kita profit, kalau naik berarti rugi. Berarti kerugian itu di atas titik awal kita 500, kita tarik 500. Nah 500 ini pas di ujungnya. Kita bukan harus fix 500, bisa dilebihkan tidak apa-apa. Jangan persis dilebihkan juga tidak apa-apa. Namanya batas toleransi. Harapan kita bukan market ini menyentuh stop loss, tetapi tentu profit. Nah, yang saya maksud dengan batas toleransi ini biar dia ada space untuk bergerak, naik turun biar tidak kesenggol. Tetapi membatasi kita kalau misalkan maksimum kondisi darurat, ya kerugian kita di situ. Ya, ini taruh di stop loss misalkan di sini. Ya, angkanya 18 itu. Di sini stop loss di angka 1885.95. Ini stop loss kita. Sehingga tidak mungkin kita bangkrut, tidak mungkin sudah. Ya, paling rugi-rugi juga 500 pip itu, sekitar itu dari lot kita. Kalau misalkan lot kita 0,1 misalkan, maka kalikan tadi 500 atau kalikan berapa tadi, misalkan sampai stop loss yang atas ini 650. Ya sekali lagi tidak fix 500, bisa 400, bisa 300, melihat kondisi lapangan nanti. Ya, tapi rata-rata 500. Misalkan lot kita 0,1 dikalikan 650, maka kerugian saya maksimal nanti ya ini 665 ini. Nanti disetting otomatis stop lossnya
Ketika dia mencelat ke atas, kita tidur pun, kita kemana pun tidak masalah, tidak bakalan habis modal kita. Ya ini yang kita resikokan, $65. Tetapi kalau kita betul analisisnya dan kita masuknya tepat, angka 500 pips sebagai batas toleransi itu jarang kesentuh saya. Ya, seperti itu caranya. Kemudian profitnya bagaimana? Kalau profit itu tidak ada batasnya sebenarnya. Bagi saya kalau profit, misalkan target saya cuma 100 pip, ya tidak apa-apa, keluar. Berarti 0,1, kalau sudah dapat 100 pip, berarti $10 saya keluar, saya exit. Tapi ketika peluangnya masih banyak, dia masih tebel, ya kita tunggu tidak apa-apa. Artinya kita tunggu lebih banyak lagi profit kita. Ya, kalau kita tunggu misalkan ini sampai katakanlah tidak usah mulus-mulus, ini turun 200 pip sudah bagus. Nah, 200 ini sampai 700 bahkan. Ya, kita mungkin tidak bakalan sabar kita menunggu sampai 700 karena kita juga tidak tahu sampai di situ. Misalkan 500 pip saja, 0,1 dikalikan 500 ya tadi. Dapat $50 kita. Hanya waktu 1 jam. Sehingga kalau target kita cuma 25, ini sudah buat 2 hari sudah. Artinya 1 kali transaksi bisa untuk target 2 hari. Ya, seperti itu. Ini contohnya seperti itu. Jadi cara mengambil open posisinya begitu, dibaca secara akurat, dibaca secara tepat. Jadi alasannya harus kuat. Jangan satu alasan. Minimal 3 alasan untuk memperkuat posisi analisis kita. Kenapa kok harus ada syarat? Ketika kita menggunakan syarat yang ketat itu, maka peluang profit kita besar, ya potensi kerugian kita kecil sekali. Artinya kita tidak terlalu lama nanti kena floating minus itu. Tapi kalau syukur misalkan, oh ini ada tebel hijau, wah ini naik ini. Biasanya begitu. Ketika di ujung tinggi dia pasangi buy. Itu saya kerjakan dulu di awal-awal zaman saya masih belajar juga sama. Mungkin teman-teman juga mengalami seperti itu. Hanya demam dengan candle yang tebal. Justru candle yang tebal itu biar stabil. Nanti pasti ada naik turunnya kok. Jangan terus kalau tebel langsung bingung. Oh ini mau naik ini naik. Dia tidak sadar di sana ada support resisten, ada ring yang harus dihitung. Ya akhirnya ketika di ujung pasang buy dan ini sering terjadi, bahkan sudah sering diingatkan tapi ya sering-sering diulang begitu karena memang demam tadi loh, demam candle yang besar, candle yang panjang dia demam. Dikira kalau panjang itu terus bablas terus. Ya memang ada kalanya, tapi jangan masuk ketika tebel begini harusnya. Tunggu sampai dia turun atau ada pas berjalan ada koreksi baru masuk di sana nanti. Ya, seperti itu mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Sambil jalan pakai chat boleh. Kemudian Tanya, Mas. Ya. Tanya, Mas. Nggih. Ya, ini kalau kita lihat di D1 di hari ini. Ini kan ekornya sudah panjang yang dari atas ke bawah ini. Apakah ini nanti setelah jam 9 atau setelah jam 10 candle kira-kira ini mau naik lagi apa bablas turun ini kira-kira? Lihatnya jam 10 nanti. Kalau jam 10 kalau di D1 ya, ini kalau di H1-nya sementara candle running-nya ini apa namanya ke bawah, merah-merah tebel. Merah tebel. Ini gimana menurutnya? Kalau lihat dari candlenya jam segini Pak, jam Eropa sudah mulai masuk dan keluar. Ini Eropa mulai mau keluar ini. Jam 10 kan keluar sudah. Kalau melihat jamnya sudah malam, ini sudah jadi warna merah dan hijau tadi dihabisi, terlihat dari ekor yang panjang ini, maka kemungkinan besar dia akan lanjut turun nanti. Tetapi saya tidak yakin turunnya terlalu panjang, mungkin ya sekitaran ini. Kalau naik pun turun tidak terlalu banyak karena memang sudah malam. Artinya ketika sudah ada penolakan yang luar biasa di atas ini, yang di D1 kan sudah penolakannya luar biasa.
Ya. Dan ini sangat kecil kemungkinan kalau balik ke atas lagi. Artinya balik ke puncak lagi kecil kemungkinan. Ya kalaupun naik ya Ya, ya. sampai mungkin di tengah ini bisa. Cuma kalau sampai di ujung kecil kemungkinan karena ini jamnya di Eropa ini sudah mau keluar. Ya tetap ada bisa naik cuma Mm-mm. kalau sampai ujung jarang. Makanya kalau punya dagangan di ujung berat sekali kalau hari ini nanti balik. Kemudian kalau kita lihat di H4 juga, kita lihat juga H4 ini membantu apa enggak. Nah di H4 ini juga lumayan, ada tebel, lumayan tebel juga ini. Ini jam 9 kan nanti ganti candle ini. Di H4 ini tebel dan perlawanannya kecil, maka kemungkinan sekali masih akan lanjut turun. Kalau di H1, nah perhatikan H1 ini 3 jejer ini sebenarnya memperkuat posisi sell. 1, 2, 3 ini memperkuat posisi sell. Sehingga kalau kita gambar Ya. ini body sama body, ini hijau. Kemudian satu lagi yang merah ini kita gambar. Sudah 60% ya perlawanan ya. Ini Sekitar sudah 60 lebih. 60%. Ya 60. Cuma kalau bisa 75% memang dia memperkuat. Kalau 75% biasanya akan lanjut turun. Nah ini tapi lebih dari 50 sudah. Nah artinya kalau sudah begini, ini sebenarnya kalau kita lihat kekuatannya tetap masih berpeluang untuk turun. Ya dari pergerakannya tetap berpeluang untuk turun. Tetapi jangan lupa juga karena trennya panjang, tetap kita gunakan perhitungan tadi maksimal 500 pip kita exit dulu. Apapun kondisinya, yang penting dipertimbangkan. Itu yang paling utama, ya. Karena manajemen risiko sangat kita butuhkan. Ya jangan terpengaruh begini nih. Sementara ini merah-merah ini tidak ada penolakan baik. Jangan terpengaruh begini, biasa aja. Kalau kecil-kecil begini, kita nanti lihat tangganya. Kalau masih berakhir, walaupun ini hijau di ujung situ, tidak masalah, tidak mempengaruhi tren ini. Ini tetap nanti turun ini. Ya begini. Tangganya begini dilihat. Jadi kalau kita membaca jangan hanya parsial secara satu-satu. Kita globalnya, kita secara kumulatifnya. Kalau hanya atau ditutup di sini, misalkan di ujung ini pun tidak mempengaruhi tren turun, masih dia akan turun lagi. Coba nanti berikutnya pasti ada turun lagi. Walaupun kalau hijau ini tetap ada perlawanan hijau, tetapi bar apa namanya tren lainnya ini mengarah ke bawah. Nah, begini. Yeah. Kemudian tadi kalau karena gini mas, kalau nah perhatikan ini penolakan kan luar biasa, kuat dari atas ini ditolak ini kalau masih pagi ini bisa kembali, justru kalau pagi ini bisa lebih kuat naiknya. Tapi karena sudah malam, ini jamnya hampir jam 9. Ya kalau kita menggunakan ibaratnya hitungan jam, 1 jam itu ini sudah 45 menit lebih. Jadi sudah 50 menit. Kalau 50 menit berakhir tebal begini, artinya penolakan begini, maka kemungkinan untuk sampai ujung kecil sekali. Ya, karena apa? Karena ini Eropa sudah mau keluar. Kalau Eropa keluar itu artinya permainan sudah tidak seseru yang ada Eropanya. Karena yang paling ramai adalah pasar Amerika dan Eropa. Ya, kira-kira itu, Pak. Oke, terima kasih. Ya, oke. Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya lanjut dulu. Kalau sudah dimatikan dulu, Pak, audionya, biar nanti. Oh ya, sorry. Oke. Berikutnya ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau ada langsung di chat tidak apa atau aktifkan audionya. Kalau tidak ada, kita kembali ke materi lagi. Ya tadi ini memberikan satu contoh yang langsung saya perlihatkan di MetaTrader, sehingga teman-teman nanti ketika mencoba biar tidak bingung di mana saya naruh OP atau entry, di mana saya naruh exitnya, di mana saya naruh kondisi yang maksimum toleransi kita atau kondisi yang darurat. Itu tadi sudah saya sampaikan bagaimana menghitungnya, bagaimana menempatkan stop lossnya. Ya, itu yang mungkin saya sampaikan. Dengan cara yang sama, kalau kita menggunakan lot yang besar misalkan,
0,5, maka maksimal kita nanti stop lossnya di $250. Ini 500 pip. Ketika minus $250 ini maka harus segera exit dari sana. Atau misalkan sebelum 500 pun kita bisa lihat kalau 400 pip ini misalkan sudah 200 dan marketnya betul-betul sudah tebel, waktunya sudah mau ganti candle, jangan ambil pusing. Ya, selalu cut loss. Jangan takut untuk cut loss di awal, karena cut loss di awal itu ibaratnya ya kita memotong penyakit di awal sehingga tidak menjalar menjadi penyakit yang membahayakan secara umum. Ya, itu gambaran saya mengenai manajemen risiko. Jadi teman-teman nanti silahkan memilih lotnya kira-kira berapa, dihitung dengan cara yang tadi, kira-kira bagaimana. Kalau lotnya terlalu kecil bagaimana? Misalkan lot saya cuma misalkan modal saya cuma 100. Ya, modal 100 ini dibagi 10.000 kan susah. Maka kita gunakan lot 0,01 atau pakai sen, akun sen, sehingga 100 ini menjadi 10.000 sen. Nah, nanti akan untuk latihan akan semakin lebih leluasa. Ya, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman. Ada yang mau bertanya? Melihat waktu candle mau habis di mana Pak? Waktu mau candle habis. Ya di jamnya kan di HP kan ada. Di HP itu kan ada. Kalau ganti candle H1 kan 59 mau ganti candle. 1 jam sekali. Jadi untuk melihat waktu mau habis itu ya lihat di jamnya. Kalau kita menggunakan time frame H1 ya, time frame H1 maka 1 jam sekali ganti. Sehingga ketika sekarang berjalan ini 20, sekarang jam 20.47 waktu Indonesia Barat, maka nanti ganti candlenya ya jam 20.60 menit. Nanti jam 9 itu ganti candle. Begitu caranya. Ya, kalau di laptop mungkin ada indikator tapi harus nyeting harus nanti masukkan. Terus kalau di HP nanti bingung lagi. Ya lebih baik lihat jam saja. Yang penting kalau H1 1 jam ganti candle. Kalau sekarang berjalan misalkan 50 menit berarti kurang 10 menit. Kalau 58 menit kurang 2 menit. Itu aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada materinya untuk hari ini ternyata materi manajemen risiko dan money management tadi. Selanjutnya besok kita akan bahas mengenai fundamental dan psikologi, sehingga hari ini betul-betul fokus di perhitungan, besok ke manajemen psikologi dan fundamental. Terima kasih waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.